warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah menggunakan aplikasi GeoGebra ini untuk media pembelajaran materi dimensi 3. Nah, sebelumnya jika aplikasinya belum ada, bisa di-download di Play Store, kemudian ketik di kolom search dengan keyword GeoGebra Classic, kemudian pilih dan install. Nah, setelah diinstal bisa langsung dibuka dan akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ini aplikasi ini bisa digunakan di laptop maupun di handphone. Nah, kali ini saya membuka aplikasi GeoGebra ini melalui handphone, maka tampilannya akan seperti ini. Biasanya tidak jauh berbeda antara tampilan laptop maupun handphone, tetapi biasanya di laptop itu lebih jelas gitu tampilannya. Nah, yang pertama kali akan kita lakukan yaitu kita membuat kubusnya dulu, karena di sini sebenarnya fungsinya banyak, tetapi di sini kita akan lebih memfokuskan kepada materi yang akan kita pelajari yaitu dimensi 3. Sehingga pertama kita buat dulu bangun ruangnya. Kita klik icon ini untuk memunculkan pilihannya. Di sini ada banyak, kemudian kita klik titik 3 yang ini. Nah, di sini ada banyak ya, ada grafik 2, ada tampilan grafik 3D dan lain sebagainya. Kita akan memilih yang ini, tampilan grafik 3D. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan berikut. Nah, untuk di sini itu adalah untuk gambarnya nanti, bangun ruangnya, dan di sini tuh koordinat dimensi 3-nya. Kemudian nanti di sini akan ada detail-detail dari bangun ruangnya. Nah, karena kita butuh visualisasinya saja, jadi yang ini bisa kita hilangkan dengan cara klik yang ini, kemudian kita klik tutup supaya tampilan gambarnya lebih luas gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan buat bangun ruangnya, kita klik yang bagian, kita lihat di sini tadi ada, kita klik yang ini. Nah, di sini ada berbagai macam bangun-bangun ruang. Nah, kali ini kita akan membuat contoh membuat kubus ya. Jadi kita pilih cube di sini. Kita pilih kubus. Nah, kemudian di sini kubus itu ada sisi-sisinya. Jadi kita bebas mau sisinya itu berapa, sepanjangnya itu berapa. Di sini saya akan membuat panjang sisinya itu 5. Jadi kita klik titik 5 di sini. Kemudian titik 0. Tunggu sampai nanti muncul gambar kubusnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sebenarnya kita bisa ubah settingannya seperti warnanya. Di sini kemudian ada tebal garisnya, kemudian ada titik-titiknya, penamaan pada titik, bisa gitu. Nah, setelah kita buat kubusnya, di sini yang pertama kali kita akan visualisasikan yaitu mengenai jarak antara titik ke titik. Misalkan di sini kita ingin membuat visualisasi antara titik A ke titik G ini jaraknya. Yang pertama kita ambil ini dulu, kita klik titik ini, icon ini, kemudian akan muncul di situ. Nah, kita akan membuat garis yang melalui dua titik ini. Atau kalian juga bisa memilih ruas garis ini, jadi nggak terlalu panjang. Kalian bisa klik ruas garis di antara dua titik, titik A ke titik G tadi kita mau buat. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk lebih jelas kalian bisa klik icon ini untuk melihat animasinya. Seperti ini, bisa diputar gambarnya mau lewat ke kanan, ke kiri, jadi lebih visualisasinya lebih jelas seperti ini. Nah, ini antara garis AG ini adalah jarak dari titik A ke titik G. Kemudian misalkan kita ingin masuk ke materi yang kedua yaitu jarak antara titik ke garis. Misalkan kita udah punya nih garisnya AG. Sekarang tinggal titiknya. Misalkan di sini kita mau titik D ke titik D ke garis AG. Nah, pertama sama langkahnya seperti yang tadi, kita tinggal buat garisnya aja. Kita klik ini, kemudian ruas garis,
ke titik E, kita klik karena kita mau jaraknya itu dari titik E ke garis AG, ke tengah-tengah AG. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita putar aja. Nah, garis ini adalah garis aksen. Misalkan di sini namanya L ya. Nih. I ya, salah, bukan L tapi I. Di sini titik I-nya itu adalah pertengahan antara garis AG. Jadi garis EI ini adalah jarak antara titik E ke garis AG. Jadi ini visualisasinya seperti ini. Nah, kemudian kita undo. Bagaimana untuk membuat di sini kita buat dulu kubusnya kembali. Nah, bagaimana jika jarak antara titik ke bidang? Sama seperti langkahnya, tetapi kita buat bidangnya terlebih dahulu. Misalkan kita mau jarak titik A yang ini ke bidang yang ada di bawah sini, yaitu bidang CBFG. Nah, misalkan seperti itu. Pertama kita buat dulu bidangnya dengan cara mengklik atau pilih bagian ini, bagian bidang. Nah, di sini ada bidang melalui 3 titik, line, dan lain sebagainya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik titik-titik yang ada pada bidangnya. Tadi kan kita ingin bidang B, kita klik titik B, kemudian titik B, C, G, dan F. Nah, bidang yang berwarna biru ini adalah bidang yang akan kita tuju nanti. Tadi kita mau dari titik E, titik E ke bidang yang berwarna biru ini, jadi adalah bidangnya. Nah, untuk membuat tengah-tengahnya itu, pertama kita buat titiknya dulu. Dengan cara mengklik ini untuk membuat titiknya. Nah, di sini ada titik pada objek, kita pilih di tengah-tengah sini. Kita klik. Itu adalah titik L, merupakan titik tengahan dari bidang tersebut. Setelah kita buat titiknya, kita bisa membuat garisnya sama langkahnya seperti langkah sebelumnya, yaitu klik yang ini, kemudian kita pilih ruas garis antara dua titik. Kita klik titik yang E tadi ke titik I. Nah, ini adalah tampilan jarak antara titik E. Oh, ini tidak sesuai. Nah, ini kelebihan dari GeoGebra. Jadi dia itu ketika digambar kalau seperti ini, dia memang terlihat seperti di tengah-tengah bidangnya, tapi ketika kita putar dia tidak di tengah-tengah bidang gitu. Jadi bisa kita ganti, jadi bisa terlihat gitu lebih jelas. Nah, tadi terjadi kesalahan karena ketika kita putar itu tidak sesuai dengan titik yang kita inginkan. Nah, kita bisa ubah titiknya, letaknya. Karena ini adalah bidangnya itu terletak di alas, jadi kita bisa letakkan di alasnya. Kita pilih titik juga sama. Di sini kita pilih titik pada objek, kita klik di tengah-tengah bidang tersebut. Di sini bisa kita lihat lagi apakah betul titik tersebut di bidangnya, betul ya. Di sini dia letaknya di bidang gitu. Nah, setelah itu kita buat garisnya sama seperti langkah sebelumnya, tapi kali ini kita ingin membuat garis tapi bukan membuat ruas garis, biar terlihat lebih jelas. Tadi dari titik E ke bidang alas ya tadi. Titik E kita klik dan titik I-nya tadi kita klik. Nah, kita lihat jadi seperti ini jarak antara titik ke bidang. Nah, ini baru betul. Nah, itulah kelebihan dari ketika kita menggunakan animasi tersebut, menggunakan dimensi 3 ya, tampilan 3D, jadi lebih terlihat jelas seperti ini. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa di sini merupakan detail-detail dari bangunan yang kita buat ini. Jadi ada bidangnya di sini, kemudian ada bidangnya, itu ada di titik Z sama dengan 0, ada titik dalamnya, ada garis EI nya, kemudian di sini ada
detail-detail yang lainnya gitu. Nah, cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.